warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya. Kembali lagi bersama Bapak Mario Dan saya Bu Lilis. Jadi bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Jadi pada video berikut ini kita akan masuk ke bab baru, yaitu tentang klasifikasi materi. Nah, untuk tujuan kita pada pertemuan kali ini, yakni yang pertama dapat menjelaskan karakteristik dari materi, dan yang kedua dapat menyebutkan contoh dari unsur, senyawa, dan campuran. Dan yang ketiga dapat menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Jadi bisa simak video berikut ini. Oke anak-anak, kita langsung masuk ke bab 3, yakni tentang klasifikasi materi. Nah, coba sih anak-anak perhatikan di sekeliling kita ini ada apa aja? Apa? Oke, ada sendok. Sendok itu tersusun dari apa? Iya, benar. Jadi sendok itu tersusun dari besi. Kemudian ibu juga punya contoh nih. Ada sendok, ada piring, kemudian ada lemari, kemudian juga ada buku. Nah, kalau piring itu tersusun dari apa? Iya, benar. Jadi piring itu tersusun dari kaca. Kemudian ada almari dari kayu. Kemudian ada buku. Nah, buku itu kan terdiri dari lembaran-lembaran kertas. Nah, kertas sendiri itu terbentuk dari kayu yang diproses menjadi kertas. Nah, jadi benda-benda yang ada di sekitar kita ini pasti memiliki penyusunnya. Ada yang tersusun dari air, batu, kayu, bahkan api. Nah, itu semualah yang dikatakan dengan materi. Nah, materi sendiri merupakan segala sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruangan. Kemudian, dalam mengklasifikasikan sebuah materi itu ada langkah-langkahnya, yakni yang pertama, kita harus mengamati karakteristik dari bendanya tersebut. Contohnya nih, ada batu, karakteristiknya gimana? Ada berat, kasar, kemudian ada batu bata, itu juga berat, kemudian penyusunnya itu juga ada batu. Nah, kemudian yang kedua kita harus mengamati nih persamaan atau perbedaan dari sifat setiap benda tersebut. Contohnya tadi ada batu bata sama batu. Nah, persamaannya itu apa? Tersusun dari batuan, kayak gitu contohnya. Kemudian yang ketiga, kita harus mengelompokkan benda-benda berdasarkan sifat yang dimilikinya. Serta yang keempat, kita harus melakukan nih penamaan dari setiap kelompok benda tersebut. Contohnya, ada yang benda golongan yang terbuat dari batu-batuan dikelompokkan nih di kelompok A. Kemudian ada yang benda yang halus atau terbentuk dari air, terbentuk dari kayu, itu dikelompokkan ke kelompok yang B dan seterusnya. Nah, materi itu dibagi menjadi 3 loh. Apa sih? Yakni ada padat, ada cair, dan juga ada gas. Nah, padatan sendiri contohnya ada batu, kayu, dan lain-lain. Kemudian ada cair, contohnya ada sabun mandi, sabun cair. Kemudian yang ketiga ada gas, contohnya ada gas LPG, asap, uap gitu. Kemudian apa sih perbedaan dari 3 tersebut? Oke, di sini padatan itu memiliki volume, cair juga memiliki volume. Kalau gas itu tidak memiliki volume. Kemudian bentuknya padatan dan padat itu tetap. Untuk cair dan gas itu menyesuaikan dengan tempatnya. Contohnya batu, bentuknya misalnya nggak tetap ya, ada yang bulat, ada yang kotak. Nah, mau kita pindahkan kemanapun, pasti bentuknya juga akan tetap. Kemudian, untuk cair dan gas, contohnya air nih ya, kita punya air di gayung, kemudian kita tuangkan ke gelas yang bulat. Nah, pasti air tersebut bentuknya akan tetap mengikuti gelas tersebut. Kemudian kita coba nih dituangkan ke kotak makan yang bentuknya kotak, maka air tersebut juga akan mengikuti bentuk dari kotak makan tersebut. Begitu juga dengan gas LPG, kita taruh di gas LPG yang bentuknya tabung atau bulat, pasti akan mengikuti bentuk dari tempatnya. Nah, kemudian perbedaan yang selanjutnya itu
kerapatannya. Kalau padat itu sangat rapat, kalau cair itu agak renggang, tetapi kalau gas itu sangat renggang. Kemudian perbedaan yang keempat itu pergerakannya. Kalau padat itu sulit bergerak, nah kalau cair itu gerakannya terbatas. Nah kalau gas itu gerakannya bebas. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke unsur senyawa dan campuran. Nah, zat atau materi itu dibagi menjadi dua, yakni zat tunggal dan juga campuran. Untuk zat tunggal sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni unsur dan senyawa. Kemudian zat campuran sendiri juga dibagi menjadi dua, yakni zat heterogen dan juga homogen. Kemudian untuk heterogen itu dibagi menjadi dua, yakni ada koloid dan suspensi. Kemudian untuk homogen itu ada larutan. Lanjut ke unsur. Unsur ini merupakan zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang sederhana. Kemudian unsur itu dibagi menjadi dua, yakni unsur logam dan ada non-logam. Untuk contohnya sendiri, yang logam ada aluminium yang dilambangkan dengan Al, kemudian ada kalsium, Ca, kemudian ada hidrogen dilambangkan dengan H, itu untuk contoh yang non-logam. Kemudian karbon itu juga non-logam dilambangkan dengan huruf C. Kita bisa melihat unsur-unsur di sistem periodik. Nah, dalam sistem periodik unsur itu pengelompokannya itu berdasarkan warna, baris, dan juga kolom. Nah, selanjutnya ada senyawa. Senyawa sendiri merupakan gabungan dari dua unsur atau lebih yang terbentuk melalui proses kimia. Di sini ada contohnya air, H2O. Nah, unsur penyusunnya sendiri ada hidrogen dan juga oksigen. Kan ada dua penyusun ya, H dan O, makanya disebut dengan senyawa karena terdiri dari dua unsur atau lebih. Kemudian ada contohnya garam dapur, yakni NaCl. Nah, penyusunnya sendiri yakni natrium, Na, dan juga klorin, Cl. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya tentang unsur, senyawa, dan juga campuran. Yang pertama, materi. Apa sih materi itu? Jadi, materi adalah segala sesuatu, objek yang ada di bumi, di mana objek tersebut memiliki massa dan dapat menempati suatu ruang. Nah, jika berdasarkan struktur dan sifatnya, materi digolongkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga campuran. Zat tunggal sendiri terdiri dari unsur dan juga senyawa. Lalu, unsur. Apa yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Berdasarkan periodiknya, unsur dibedakan menjadi tiga, yaitu unsur logam, unsur semilogam, dan unsur non-logam. Unsur logam memiliki karakteristik berwujud padat, memiliki warna putih, abu-abu, mengkilap, ataupun kuning. Dia adalah unsur yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Lalu selanjutnya ada unsur semilogam, atau biasa disebut sebagai unsur yang bersifat metaloid, karena dapat bersifat layaknya unsur logam maupun unsur non-logam. Umumnya, unsur semilogam bersifat semikonduktor, di mana semikonduktor itu jika saat pada suhu rendah, dia tidak dapat menghantarkan listrik. Akan tetapi, pada saat suhu yang tinggi, dia dapat menghantarkan listrik dengan baik. Unsur semilogam juga berwujud padat, namun memiliki tekstur yang rapuh. Lebih rapuh jika dibandingkan dengan unsur logam.
Unsur semilogam berwarna abu mengkilap atau keperakan. Lalu untuk unsur non-logam, dia memiliki wujud padat, cair, dan gas, memiliki warna mengkilap, bukan penghantar listrik dan panas yang baik, dan tidak dapat dibentuk. Selanjutnya ada contoh-contoh dari unsur. Untuk unsur logam ada aluminium, yang biasa dibuat untuk bahan di dapur seperti panci, wajan, karena dia dapat menghantarkan listrik dan juga dia ringan. Lalu ada perak. Perak adalah contoh dari unsur logam. Ada teman perak, emas, itu juga termasuk contoh unsur logam. Lalu untuk semi logam, ada silikon, arsenik, ada boron. Lalu untuk unsur non-logam, ini sulfur atau belerang. Ini adalah unsur non-logam yang berwujud padat. Lalu ada unsur non-logam yang berwujud gas dan juga seperti oksigen ini ya. Unsur non-logam berwujud gas dan juga ada unsur non-logam berwujud cair. Lalu selanjutnya ada senyawa. Senyawa adalah gabungan dua unsur atau lebih melalui reaksi kimia. Jadi bisa diartikan senyawa adalah sebagai suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contoh yang dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah air. Karena air merupakan gabungan dari unsur hidrogen dan juga oksigen dengan rumus kimianya adalah H2O. Senyawa dibedakan menjadi dua, yaitu senyawa organik dan juga anorganik. Senyawa organik memiliki karakteristik berasal dari makhluk hidup ataupun dari proses fotosintesis. Nah, fotosintesis biasanya dilakukan oleh tumbuhan yang memiliki klorofil. Dia tidak mudah larut dalam air dan juga terkadang mudah terbakar. Lalu selanjutnya, senyawa anorganik. Dia berasal dari sumber daya mineral yang terdapat di bumi. Jadi bumi kita itu kaya akan mineral. Senyawa organik memiliki titik didih atau titik leleh yang relatif tinggi dan juga memiliki sifat yang mudah larut dalam air dan cenderung tidak mudah terbakar. Ini adalah contoh dari senyawa yang di kiri. Ada senyawa organik, ada gula pasir, ada alkohol, dan juga urea. Lalu ada senyawa anorganik, ada air, garam, dan juga karbon dioksida. Lalu selanjutnya, campuran. Apa yang dimaksud dengan campuran? Jadi campuran adalah suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Gabungan dari zat-zat ini bisa berupa senyawa dan senyawa, unsur dengan unsur, ataupun senyawa dengan unsur. Namun, zat tersebut tidak dapat bersatu secara kimiawi karena masih mempertahankan sifat aslinya. Campuran dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan juga campuran heterogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan lagi antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi, kata kunci dari campuran homogen adalah jika penyusun campuran itu tidak bisa dibedakan lagi. Jadi kita membedakannya. Lalu ada campuran heterogen.
Campuran heterogen terjadi apabila seluruh materi penyusun campuran itu beserta sifat-sifatnya masih dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Jadi, untuk campuran heterogen ini kita sudah bisa membedakan antara sifat-sifat zat yang satu dengan zat yang lainnya. Ada contoh campuran. Ini ada campuran homogen, yaitu air dengan susu bubuk coklat ataupun putih. Nah, saat kalian mencampurkan air dan susu bubuk, dan kalau misal dicampur, kalau dengan air dengan susu bubuk coklat, dia akan menjadi coklat. Kalau susu bubuk putih, dia akan menjadi putih. Bahkan kalau setelah diaduk, maka kita tidak dapat membedakan lagi mana yang air dan mana yang susu. Tapi, jika dilihat dari sifatnya, dari sifat-sifat masing-masing zat, itu masih tetap dapat terlihat atau dapat kita rasakan, yaitu sifat cair dari air. Jadi, akibatnya jika kita mencampur antara air dengan susu bubuk, maka kita tidak dapat membedakan yang mana air dan mana yang susu. Tetapi sifat dari masing-masing zat itu masih tetap terlihat. Sifat cair dari air dan sifat manis. Dan warna dari bubuk susu yang mana adalah coklat dan putih. Lalu ada campuran heterogen. Ini ada campuran air dengan minyak. Kalau dilihat, campuran heterogen dapat dibedakan antara satu zat dengan zat yang lain, di mana zat yang dapat dibedakan adalah air itu sendiri dan juga minyak goreng. Terima kasih. Di pembelajaran kita pada hari ini, bagaimana dapat dipahami enggak? Semoga anak-anak bisa memahami semuanya ya. Karena belajar IPA itu Asik. demikian pembelajaran pada pagi hari ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya.